Silakan duduk saudara-saudara. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar saudara? Luar biasa, amin. Bulan Juli ini kita masih tetap memiliki subtema yang sama, yaitu tentang excellent self-control. Katakan bersama-sama, excellent self-control. Bahasa Indonesianya adalah bagaimana kita belajar sesuai dengan pimpinan Tuhan, kita memiliki roh penguasaan diri yang sungguh luar biasa yang datangnya dari Tuhan Yesus. Kita semua percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita, masing-masing kita ada kehendak bebas. Katakan kehendak bebas. Masing-masing kita memiliki free will atau kehendak bebas. Tetapi free will itu berbicara ketika kita maunya nggak sekolah. Kita maunya hari ini males ke sekolah. Maunya tidur terus di rumah. Itu adalah kehendak bebas. Saudara boleh memilihnya. Kemudian juga mungkin hari ini males rasanya ke gereja. Saudara mau di rumah, mau makan kacang goreng sambil nonton TV, main video game. Itu juga namanya kehendak bebas. Ataupun juga waktunya ke gereja tapi saudara lebih memilih untuk shopping karena ada sale yang besar. Hari ini hari sale yang terakhir, summer sale ya kan. Saudara punya kehendak bebas untuk pergi shopping. Ataupun apalagi yang lain. Saudara mau marah, mau emosi, mau mendamprat orang. Itu juga namanya kehendak bebas. Tapi biarpun Tuhan memberikan kepada kita semua kehendak bebas, mari kita berhati-hati di dalam menggunakan kehendak bebas kita. Yang setuju katakan amin. Supaya di dalam memakai kehendak bebas ini, hidup kita tidak berlawanan dengan kehendak yang Tuhan punyai di dalam hidup kita. Ya. Ada sebuah slogan dalam minuman perusahaan company soda yang bernama Sprite. Kalau di dalam bahasa Inggris ada slogan Sprite yang terkenal. Mungkin saudara tahu itu adalah slogannya Obey Your Thirst. Obey Your Thirst itu merupakan slogan yang terkenal dari Sprite. Perusahaan soda ini artinya patuhi, taati rasa dahagamu, rasa hausmu ya kan. Tetapi di Indonesia perusahaan yang sama, Sprite ini mempunyai slogan yang berbeda. Kalau saudara masih ingat yang lalu, waktu kita di Indonesia itu ada yang namanya ku tahu yang ku mau. Katakan bersama-sama, ku tahu yang ku mau. Ya, itu merupakan slogan Sprite. Ya, memang tidak ada salahnya dengan slogan itu. Tapi lihat, ketika orang-orang dunia, banyak perusahaan-perusahaan dunia itu banyak sekali mengajarkan supaya orang-orang itu mengikuti, menuruti apa yang kita maui, apa yang menyenangkan daging ini. Ya. Dan berhati-hati karena terkadang kebanyakan apa yang menyenangkan hati kita, apa yang menyenangkan diri sendiri, apa yang menyenangkan daging, itu terkadang berlawanan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Siapa di sini yang percaya bahwa kehendak Tuhan Yesus itu adalah kehendak yang terbaik, kehendak yang paling sempurna, yang paling cocok buat hidup kita semua? Lambaikan tangan, amin. Ya. Jadi karena itu saya tiap hari berdoa untuk saya sendiri, untuk keluarga saya. Setiap pagi, setiap malam sebelum tidur, kami selalu berdoa. Tuhan, paksakan kehendak-Mu yang sempurna untuk boleh terjadi dalam kehidupan kami. Yang setuju katakan, amin. Kenapa saya berkata paksakan? Mungkin ada saudara yang gak setuju. Kenapa sih kok mesti pakai paksa-paksaan? Karena ingat sekali lagi, karena kalau kita tidak meminta Tuhan untuk memaksakan kehendak-Nya yang terbaik terjadi, maka yang terjadi kehendaknya siapa? Entah kehendak kita sendiri ataupun kehendak dari musuh, kehendak dari iblis dengan menunggangi kedagingan kita. Karena itu pagi hari ini mari kita sama-sama berkata 1, 2, 3, paksakan kehendak-Mu Tuhan. Ayo, paksakan kehendak-Mu Tuhan terjadi dalam hidupku. Terjadi dalam hidupku. Ya, hari-hari ini mari kita sering-sering mengucapkan doa ini karena merupakan kehendak Tuhan yang terbaiklah yang boleh terjadi dalam hidup kita. Ya, pagi hari ini khotbah saya berjudul Self Will versus God's Will. Keinginan diri sendiri berlawanan dengan keinginan Tuhan versus atau berlawanan dengan keinginan Tuhan. Apa sih artinya keinginan diri sendiri? Mungkin beberapa saudara masih belum ngerti, masih belum mudeng. Ketika saya menyiapkan khotbah ini, saya berusaha sedetail-detailnya, sejelas-jelasnya mencari tahu apa sih arti keinginan diri sendiri. Maka di Google itu ada artinya keinginan diri sendiri adalah dalam bahasa Inggrisnya obstinately doing what one wants in spite of the wishes or orders of others. Dalam bahasa Indonesianya, apa arti keinginan diri sendiri?
Keinginan diri sendiri itu adalah jikalau seseorang dengan keras kepala, dia memilih melakukan apa yang diingini oleh dirinya sendiri, meskipun dia tahu hal itu berlawanan dengan keinginan orang lain, meskipun dia tahu sudah dibilangin jangan, tapi dia terus paksakan untuk melakukan keinginan diri sendiri. Berlawanan dengan keinginan orang lain, berlawanan dengan perintah orang lain. Itulah arti dari keinginan diri sendiri. Pagi hari ini kita akan belajar apa sih akibat. Ada 4 akibat yang akan kita pelajari pagi hari ini. Jika kita lebih mengikuti keinginan diri sendiri dan kita tidak mentaati ataupun mengikuti keinginan Tuhan. Mari kita lihat akibat yang pertama. Jika ada orang-orang yang lebih mengikuti keinginan diri sendiri. Akibatnya adalah yang pertama. Keinginan diri sendiri adalah permulaan dari bencana. Katakan bersama-sama, keinginan diri sendiri adalah permulaan dari bencana. Yang menjadi awal dari bencana yang terjadi di dunia ini, yang menjadi awal dari semua masalah yang ada di dunia ini sebenarnya apa sih? Sebenarnya ketika Om Adam, halo Adam, di manakah engkau? Om Adam dan Ii Miranti, oh bukan ya, Om Adam dan Ii Hawa, ketika mereka di Taman Eden lebih mengikuti keinginan diri sendiri, mereka tidak menuruti keinginan Tuhan untuk menjauhi makan dari pohon yang terlarang, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi Adam dan Hawa memilih untuk memakan buah yang terlarang. Maka akibatnya Tuhan menjadi marah, murka, dan mereka dibuang ke dunia ini. Selain itu Tuhan tidak berhenti di sana, Tuhan pun memberikan sebuah peringatan yang keras. Dikatakan bahwa Tuhan mengatakan kepada Adam dan Hawa bahwa tanah mulai hari itu sampai sekarang menjadi tanah yang terkutuk. Orang harus dengan susah payah berpeluh keringat mencari rezekinya, bekerja, mencari nafkah dari tanah. Dan juga untuk Hawa, Tuhan mengatakan bahwa mulai dari hari ini susah payah waktu mengandung akan dibuat sangat banyak. Bahkan kesakitan waktu melahirkan akan dibuat begitu sangat sakit sekali. Betul ibu-ibu? Enggak ada kan ibu-ibu yang melahirkan dengan tersenyum. Wah, happy sekali saya hari ini melahirkan gitu kan setelahnya ya kan. Jadi lihat. Karena gara-gara kesalahan Adam dan Hawa yang lebih memilih mengikuti keinginan diri sendiri, akhirnya saudara semua termasuk saya dan saudara, akhirnya kita berada di tempat ini di Philadelphia, jauh dari sanak keluarga di Indonesia, hanya untuk berpeluh, berkeringat, bersusah payah, mencari segenggam batu permata dan mencari segempal dolar ya kan. Dan juga berkeringat, merantau, cari visa untuk bisa datang ke negara ini. Untuk apa? Untuk apa saudara-saudara datang ke negara ini? Untuk berlibur, betul? Untuk berlibur selama 10 tahun, ya kan? Untuk memperbaiki nasib, ya kan? Karena kesalahan Adam dan Hawa yang diperbuat. Ya, lihat ketika Adam dan Hawa lebih menuruti keinginan diri sendiri daripada mematuhi kehendak Tuhan, maka taman Tuhan berubah menjadi padang gurun. Ketika Adam dan Hawa lebih menuruti keinginan diri sendiri, maka mereka tidak lagi tinggal di Taman Eden, tapi mereka tinggal yang namanya Taman Edan, ya kan? Betul apa betul? Hari-hari ini banyak orang yang menjadi edan, apapun dikerjakan asal mendapatkan uang yang banyak. Semua pekerjaan halal haram dilakukan asal bisa mendapatkan uang yang banyak. Contoh yang kedua dari Alkitab, orang yang lebih menuruti keinginan diri sendiri itu ada di dalam Kejadian pasal 13 ayat 10 sampai dengan 13. Mari kita buka ayat itu bersama-sama dan kita baca Kejadian 13 ayat 10 sampai dengan 13. Kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Lalu Lot melayangkan pandangnya. Dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Ayat 12. Abram menetap di tanah Kanaan. Tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Contoh yang kedua di dalam Alkitab, ketika orang lebih mengikuti keinginan diri sendiri daripada taat kepada perintah Tuhan, yakni Lot. Katakan Lot.
Lot adalah keponakan Abraham, tetapi ketika mereka sudah diberkati luar biasa, sehingga tanah penggembalaan tidak cukup untuk kambing, lembu, domba mereka terpaksa harus berpisah. Abraham sebagai orang yang lebih tua, tetapi dia orang yang takut akan Tuhan. Dia memberikan pilihan yang lebih dulu kepada Lot yang lebih muda keponakannya. Lot silakan memilih. Kalau engkau mau ke kanan, aku akan ke kiri. Kalau engkau memilih ke kiri, aku pun ke kanan. Tapi lihat sayang, Lot tidak pernah bertanya sedetik pun kepada Tuhan mengenai pilihan yang akan dia buat. Yang menentukan sangat penting kepada hidupnya. Lot tidak berdoa kepada Tuhan. Dengan segera dia lihat dengan keinginan matanya. Dia lihat bahwa lembah Yordan itu sangat hijau sekali, lembah Yordan itu sangat subur sekali. Maka tanpa bertanya kepada Tuhan, Lot pun memilih. Oke, aku pilih Sodom dan Gomora. Maka Abraham pun memilih tinggal di tanah yang kelihatannya tandus padang gurun. Tetapi ketika masuk ke ke kota Sodom dan Gomora, Lot tidak pernah dicatat oleh Alkitab sekalipun dia itu memanggil nama Tuhan. Tidak pernah dicatat Lot sekalipun dia itu menyembah Allahnya Abraham. Dia sibuk di kota Sodom dan Gomora mengumpulkan harta, mengumpulkan semua kekayaan Sodom dan Gomora. Untuk siapa? Untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan dirinya sendiri. Di dalam kota Sodom dan Gomora, Lot pun menjadi orang yang sangat egois, dia menjadi orang yang sangat cuek, dia tidak peduli dengan nasib orang-orang lain sekotanya yang hidup di dalam kebejatan moral, yang dia pentingkan, dia mengeruk harta sebanyak-banyaknya dari kota Sodom dan Gomora. Dan kita tahu selanjutnya, akhir cerita Lot bahwa ternyata Tuhan sangat murka dengan kota Sodom dan Gomora sehingga dijatuhkannya hujan api dan belerang dari langit, dari sorga. Apa yang terjadi? Karena Lot tidak peduli dengan orang-orang sekotanya, dia hanya peduli dengan keuntungan, dengan kekayaan untuk dirinya sendiri. Akhirnya keluarganya pun hancur, istrinya menjadi tiang garam dan kedua anaknya berhubungan dengan dia sebagai orang tua dan anak, tapi sebagai suami dan istri, sehingga lahir kedua bangsa yang sangat dibenci oleh Tuhan, yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel untuk dimusnahkan dari muka bumi. Jadi kita lihat bagaimana ketika orang mulai menuruti keinginan diri sendiri, mulai menuruti keinginan daging, dan tidak lagi mentaati perintah Tuhan, maka yang terjadi adalah bencana yang terjadi. Dan banyak sekali hamba-hamba Tuhan sudah mendapatkan nubuatan dan peringatan dari Tuhan. Bagaimana Amerika ini, jika Amerika tidak bertobat, tidak kembali sungguh-sungguh menyembah Tuhan Yesus, maka Amerika pun akan mengalami seperti murka Tuhan atas Sodom dan Gomora. Saudara masih ingat bintang film Disney dulu yang masih kecil, dari Hannah Montana, masih ingat? Yang sangat berbakat, pinter nyanyi, cantik anaknya. Anak-anak saya pun pada waktu itu suka menonton bintangnya Hannah Montana. Masih ingat? Miley Cyrus ya kan? Miley Cyrus sekarang sudah berusia 22 tahun. Dia sudah menjadi gadis remaja. Boleh ditunjukkan gambarnya. Tetapi sangat disayangkan ketika dia sudah mulai menjadi tenar. Dia tidak lagi takut akan Tuhan. Tadinya dia berpacaran dengan anak dari salah seorang bintang film yang terkenal. Kalau nggak salah dengan Patrick Schwarzenegger, tetapi kemudian dia putus dan akhirnya dia sekarang mulai berpacaran terang-terangan dengan sesama jenis, yaitu dengan namanya Stella Maxwell dari Norwegia, berusia 24 tahun. Pacarnya ini adalah salah seorang bintang model Victoria's Secret. Jadi lihat betapa mengerikan hari-hari terakhir ini, bagaimana kalau orang lebih mengikuti apa yang menjadi keinginan diri sendiri. Belum lagi ketika ada parade gay di Washington DC tanggal 28 Juni bulan yang lalu, maka ada beberapa pendeta orang Amerika yang memutuskan untuk berkhotbah di tengah jalan, di pinggiran orang-orang yang sedang berparade. Kalau 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, menjadi seorang Kristen, menjadi seorang hamba Tuhan adalah sesuatu yang populer, sesuatu yang membuat saudara bangga ya kan. Tapi lihat hari-hari terakhir ini ada sesuatu gejala yang sungguh mengerikan yang terjadi. Menjadi orang Kristen, menjadi hamba Tuhan mulai menjadi sesuatu yang tidak populer. Menjadi sesuatu yang mulai diejek dan dihina oleh orang-orang dunia. Beberapa pendeta yang berdiri di pinggir jalan tempat parade di Washington DC itu, ketika mereka mulai mengatakan bertobatlah, Tuhan mengasihi engkau, sudah dekat ke penghukuman Tuhan akhir zaman dan sebagainya. Orang-orang yang sedang parade itu bukannya mereka bertobat, tapi mereka malah marah, mereka memaki-maki, bahkan adalah salah satu dari mereka yang menampar pendeta itu dan berkata, "Hei, kamu diam,
Ini zamannya sudah berubah. Sudah kita bukan hidup lagi di zaman batu. Alkitab itu sudah tidak berlaku lagi. Maka pendeta itu mulai diejek, mulai dihina. Bahkan para peserta parade itu mulai melakukan aksi unjuk gigi di depan pendeta itu. Mereka mulai sengaja berciuman dengan sesama jenisnya. Mereka mulai melakukan tarian-tarian yang tidak senonoh. Kita lihat bahwa kalau bangsa ini benar-benar tidak bertobat, tetapi lebih menuruti keinginan daging dan diri sendiri, maka kita tahu ujungnya bagaimana. Belum lagi saya dengar berita ada gubernur di salah satu state di Oregon. Gubernur Oregon ini dengan terang-terangan menyatakan statementnya di mass media bahwa dia menyatakan perang, declare war, menyatakan perang bukan terhadap yang lain. Menyatakan perang terhadap apa? Terhadap iman Kristen. Dia mengatakan kekristenan itu adalah pengajaran yang kuno, sudah tidak zamannya lagi kita mengikuti kekristenan. Lihat, ini adalah negara yang dulunya banyak mengirimkan misioneri ke seluruh dunia. Tapi apa jadinya ketika orang-orang mulai mengikuti keinginan diri sendiri yang berlawanan, bertentangan dengan kehendak Tuhan. Maka akhirnya kemerosotan moral yang sedang terjadi. Ketika tim kami melakukan mission trip ke Vancouver dan akhirnya kita singgah di SF, kita singgah ke LA dan ada waktunya ketika kami sempat berjalan-jalan ke sebuah pertokoan di dalam mall. Saya sendiri ketika waktu itu ngobrol dengan teman, kita mau keluar dari pertokoan itu, saya tidak lihat ke depan, saya ngobrol-ngobrol bergurau dengan teman-teman saya, hampir sedikit aja saya itu nabrak dengan seorang pria tinggi gede, mungkin 190 cm kali lebih gede daripada Avandi WL kita. Tapi pria ini pakai baju, pakai rok, pakai make up, pakai wig. Gitu, meskipun kelihatan cantik, tapi kalau marah tetap kelihatan seperti pria, saudara-saudara. Saya kaget, dia juga kaget, dia marah ya kan. Kemudian saya juga kaget, gak bisa ngomong apa-apa. Mau saya bilang I'm sorry sir, nanti dia marah, saya digampar. Saya mau bilang I'm sorry ma'am, lah aspal bukan asli, gimana? Jadi saya diam aja. Sekali itu seumur hidup saya baru ketemu dengan orang yang begituan, saudara-saudara, sungguh mengerikan ya. Tapi dari semua berita-berita yang negatif yang kita dengar di tengah-tengah kita hari ini, ada sebuah kesaksian yang sungguh menakjubkan sekali. Ada salah seorang dari mereka yang transgender, ada seorang pria yang sudah melakukan operasi kelamin lengkap komplit dari atas sampai bawah. Akhirnya dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan dia bersaksi bahwa ketika dia melakukan semuanya itu, dia mengubah penampilan dengan wig, dengan make up, dengan operasi surgery semuanya, dengan tato, dengan lubang-lubang di telinganya. Dia berkata jiwanya tetap kosong. Itu semua adalah mask, itu semua adalah topeng. Tapi dia tidak bisa menyembunyikan bahwa dia di dalam jiwanya ada kekosongan, ada perlu hadirat Tuhan. Hanya ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, maka dia menemukan kepuasan sejati itu. Dan mari kita saksikan isi pertobatan dari seorang transgender yang bertobat. Silakan. Who God wanted me to be as a man. And it doesn't really matter what I got between my legs because no one's going to see it anyway. Dia sudah mengubah kelaminnya, I've jadi been dia reading my berkata apa yang Bible sudah every day, diganti and all I di can tengah-tengah hear was pahanya God itu saying, tidak "No, bisa you really need to go back to dikembalikan. being who I made you." And your story is Dan great, suatu hari but Tuhan just berkata kepada dia, kesaksianmu don't do sungguh it as a bagus girl nak, because you're not tapi a girl. jangan lakukan And I know sebagai that. wanita. It Karena just engkau bukan tears terlahir me up sebagai to think wanita, that engkau adalah pria sejati. I did all this. Dan itu and, membuat dia terisak-isak dan I was menangis. a phony. I was a fraud. But I tried pulling it off. And people just called me Orang-orang pada waktu ma'am dia and masih she berganti and her. kelamin, And, memanggil sebagai I had my ma'am, long she, hair. her. I didn't wear Dia much pakai wig makeup. yang As you can see, I got panjang, lip liner. dia I had the melakukan eyebrows tato, tattoo. bibirnya dibuat Which now I tipis, got to live this alisnya way. ditato. But it's a great testimony. And I just want to try to help someone else. Dengan Before they make kesaksian the ini same dia mistake I dia did. bisa menolong orang-orang yang Everybody I sejenisnya. told I was getting a sex change and blah blah blah. They all said, "Oh, if that's what you think is right, then go ahead and do it." You know, Ketika waktu dia melakukan feel operasi good about itu, it, tidak ada that's seorang what pun you yang want, memberitahu go do it. akibat-akibat risikonya. And, how can that happen when you're supposed to be accountable for your brothers and sisters and Padahal help juga them para out? dokter seharusnya According to what mengerti I read, betul dan memberikan and, nasihat. they Tapi didn't mereka do it. tidak They memberikan did nasihat. not do it. And Mereka to this hanya day, berkata, kalau itu they yang thought I kau was gonna maui, be a lakukan disgrace to aja, them. turuti saja. That's why they didn't do anything. They just told me there's the door. I said, okay. You know. But I always thought I needed to be important. And that's another reason, all the tattoos and the piercings, Kemudian dia I juga thought, memasang I tato want to di be somebody someday. badannya, I want to telinganya be famous. ditindih, You know. karena dia mau menjadi seseorang yang terkenal. But now,
I do want to be famous, but I want to be famous for God. Tapi sekarang dia tahu dia mau menjadi terkenal buat Tuhan. That needs help. Please listen to this, because without the Lord you'll have nothing. Dia katakan sekarang bahwa tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya, hidup kita kosong. He's the vine and we're the Karena branches. Tuhanlah yang menjadi pokok anggur dan kita carang-carangnya. Kalau kita tinggal di luar Tuhan, carang itu akan mati dan kering. Because it's all about the embarrassment. You are so Banyak orang-orang yang embarrassed with what sejenis you've been seperti doing dia, that you itu can't malu tell mereka anybody that. untuk And that's what I bertobat, kept untuk the secret keluar for dari all segala those years. I kelemahannya. couldn't tell nobody. I was too embarrassed. But you have to stop. You have to stop Dia and menganjurkan get untuk help. berhenti. Because you're going to destroy your life. Karena You're going to destroy orang-orang the life semacam of ini, your dia friends, your katakan, spouse, biasanya akan whoever it terlibat may be. Because dalam this is the prostitusi, worst thing that I think dalam that drug dealer. anybody could do is get involved in the sex industry or business or terlibat whatever. dalam It seks destroyed industri. me, but praise God, Tapi I'm puji set free Tuhan, now and Tuhan hari ini sudah I'm membebaskan happy dia. as can be. I am so happy. It's overjoyed, you know. Dia 'Cause my life bersuka cita. now is like over the top. I have nothing, but I Dia have tidak everything. punya apa-apa, tapi Does that sekarang make dia sense? punya segala-galanya Jesus. karena dia punya Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ya, lihat bahwa akibat yang pertama ketika orang-orang lebih mengikuti keinginan diri sendiri adalah bahwa itu merupakan permulaan dari bencana. Jadi berapa banyak di sini saudara mau terhindar dari bencana? Lambaikan tangan. Mari kita lebih mengikuti kehendak Tuhan. Berikan salam kanan kiri. Katakan aku dan kamu harus lebih mengikuti kehendak Tuhan. Supaya terhindar dari bencana. Amin. Sekarang mari kita lihat apa akibat yang kedua. Jika orang-orang itu lebih memilih mengikuti keinginan diri sendiri daripada menuruti kehendak Tuhan. Akibat yang kedua adalah keinginan diri sendiri akan menutup semua berkat dari Tuhan. Mari katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Keinginan diri sendiri akan menutup semua berkat yang dari Tuhan. Ya, ada kata kunci di sini. Kalau saudara perhatikan, berkat dari Tuhan. Katakan berkat dari Tuhan. Kalau ada berkat yang dari Tuhan, maka saya percaya ada juga berkat dari sumber yang bukan dari Tuhan. Setuju semua? Ada berkat yang bukan dari Tuhan. Berkat yang dari iblis, berkat dari musuh, berkat dari dunia. Sekarang apa bedanya berkat yang dari Tuhan dengan berkat yang bukan dari Tuhan? Berkat yang bukan dari Tuhan itu tidak gratis. Katakan berkat yang bukan dari Tuhan tidak gratis. Contohnya kalau saudara masih ingat di Indonesia betapa banyak orang-orang yang minta pesugihan di Gunung Kawi, di gunung-gunung yang keramat. Memang mereka bisa dibuat menjadi kaya. Tapi lihat ternyata ada anaknya, istrinya yang meninggal, yang sakit, yang cacat. Karena iblis adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Dia tidak pernah memberikan berkatnya dengan sukarela kepada orang yang meminta kepada iblis. Karena itu berkat yang dari musuh itu tanda pertama adalah tidak gratis. Alias selalu menuntut korban, selalu menuntut tumbal. Tanda yang kedua, berkat yang dari dunia atau dari musuh itu akan membuat hidup kita semakin jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Contohnya, kalau orang terlibat menjadi mafia judi, orang menjadi prostitusi, orang menjadi drug dealer, memang mereka mendapatkan uang yang banyak. Tapi lihat bahwa hal itu, uang yang banyak tidak akan membuat mereka cinta Tuhan. Uang yang banyak tidak bisa membuat mereka hidup kudus. Uang yang banyak tidak bisa membuat mereka rindu mencari Tuhan, beribadah ke gereja. Dan uang yang banyak itu tidak membuat mereka rindu untuk menabur, menolong orang yang miskin maupun membantu pekerjaan Tuhan. Jadi sekali lagi berhati-hati karena salah satu roh yang menguasai di Amerika ini adalah roh cinta uang. Katakan roh cinta uang. Uang memang dibutuhkan oleh semua orang. Amin, setuju? Kita semua membutuhkan uang. Tetapi sekali lagi saya katakan, uang bukanlah segala-galanya. Karena Alkitab berkata bahwa akar dari segala kejahatan itu karena orang-orang itu cinta akan uang. Kita lihat ada berapa banyak orang-orang Indonesia. Tadinya di Indonesia mereka sungguh-sungguh cinta Tuhan. Mereka cinta keluarga. Tetapi ketika sampai di negara ini mereka tergiur mengejar lebih banyak supaya lebih kaya lagi, lebih punya banyak uang lagi. Mereka overtime pada waktu hari Minggu. Sehingga membuat mereka tidak punya waktu untuk beribadah. Mereka tidak punya waktu untuk bersekutu dengan keluarga. Bahkan mereka pulang kerja sudah capek, nggak ada waktu lagi buat gosok gigi, langsung geblak tidur. Kemudian nggak ada waktu lagi baca Alkitab, nggak ada waktu lagi berdoa. Hidup seperti itu adalah hidup yang sangat menyedihkan hati Tuhan. Mari kita lihat contohnya di dalam Alkitab, orang yang tidak
mematuhi kehendak Tuhan, tapi lebih menuruti keinginan diri sendiri sehingga menutup berkat yang dari Tuhan. Di dalam Bilangan pasal 20 ayat 11 sampai dengan 12. Bilangan 20 11 sampai 12. Mari kita baca bersama-sama. 1 2 3. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Lihat, kalau Anda sekilas membaca ayat ini, tidak ada yang salah, bukan? Bahwa Musa bisa mengeluarkan air dari batu karang, kemudian membuat jemaat yang haus itu bisa tidak haus lagi dengan minum. Tidak ada yang salah, karena berkat tetap mengalir keluar. Tapi bagi Tuhan, sekali lagi, bukan masalah berkat atau tidak, tetapi bagi Tuhan adalah masalah ketaatan. Katakan ketaatan. Tuhan berkata bahwa ketaatan itu yang Tuhan tuntut dari hidup kita jauh melebihi daripada berkat-berkat yang Dia berikan. Yang setuju katakan amin. Musa karena emosinya maka dia memukul batu karang itu dengan tongkatnya 2 kali. Padahal kalau saudara membaca ayat-ayat sebelumnya, Tuhan memerintahkan kepada Musa, cukup engkau berkata-kata saja kepada bukit batu karang itu. Maka bukit itu akan mengeluarkan air yang bisa memberi minum kepada seluruh jemaah Israel. Tetapi Musa karena gusar hatinya, dia tidak mentaati Tuhan, dia lebih menuruti keinginan emosi. Dia pukul bukit batu karang itu. Kelihatannya sepele, bukan? Kesalahan yang sepele sekali. Tetapi bagi Tuhan itu adalah sebuah bentuk kesalahan yang sangat fatal. Akibatnya Tuhan berkata kepada Musa, karena engkau tidak taat, engkau tidak mematuhi peraturanku, maka aku tidak mengizinkan engkau untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Lihat, pada waktu itu tanah perjanjian, tanah Kanaan sudah ada di depan mata Musa. Hanya tinggal beberapa langkah lagi Musa dengan seluruh jemaah Israel bisa masuk menikmati tanah yang subur, tanah perjanjian. Tapi karena kesalahan yang kecil di mata manusia, tetapi kesalahan yang fatal di mata Tuhan, maka semua berkat yang dari Tuhan itu menjadi tertutup. Contoh yang kedua di dalam Alkitab itu orang yang lebih menuruti keinginan diri sendiri sehingga menutup berkat yang dari Tuhan, itu dari Lukas pasal 15 ayat 16 sampai dengan 17. Lukas 15 ayat 16 sampai dengan 17. Oke, 12 sampai 21. 1, 2, 3. Mari kita baca bersama-sama. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Selanjutnya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Selanjutnya, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Anda lihat di sini ketika anak bungsu ini,
Dia lebih menuruti keinginan diri sendiri. Sebenarnya ketika dia tinggal di rumah bapaknya, dia mendapatkan segalanya dengan gratis. Dia mendapatkan semuanya secara berkelimpahan. Dia disayang oleh bapaknya, dia boleh menyembeli anak lembu tambun. Apapun yang dia mau pasti bapaknya turutin. Tapi ketika anak ini lebih menuruti keinginan diri sendiri, dia minta bagian warisannya, dia pergi jauh merantau, dia habiskan semuanya dengan foya-foya. Maka kemudian dia jatuh miskin, timbul bencana kelaparan, bahkan sampai mau makan ampas babi pun oleh majikannya tidak diizinkan. Sungguh sangat mengenaskan sekali ketika orang hidup menuruti keinginan diri sendiri, hidup ini tidak menjadi tambah lebih baik, tetapi hidup ini tambah menjadi lebih mengerikan, mengenaskan. Dan semua berkat-berkat dari Tuhan itu seperti tertutup. Semua langit seperti tembaga, semua tanah seperti besi, ya kan? Tetapi ketika anak bungsu ini memutuskan untuk kembali pulang ke rumah bapaknya, kita lihat apa yang terjadi. Anak ini dengan penuh pertobatan, dengan penuh penyesalan, dia kembali memutuskan kembali ke rumah bapaknya. Ada seorang pengajar yang dengan salah mengartikan ini. Oh, anak bungsu ini kembali ke rumah bapaknya itu bukan karena bertobat. Lihat, anak bungsu ini kembali karena dia lapar, ya kan? Tetapi saya bisa menyangga kalau anak bungsu itu hanya kembali ke rumah bapaknya karena rasa lapar. Kita tahu bahwa dia pergi merantau jauh sekali, mungkin jauhnya 20 mile, mungkin jauhnya 50 mile dari rumah ayahnya. Kalau dia kembali ke rumah bapaknya hanya karena rasa lapar, tentu saja di tengah-tengah perjalanan, ketika dia mau jalan kaki kembali pulang ke rumah bapaknya, pasti ada dong rumah-rumah orang lain yang dia lewatin. Kalau dia bukan karena pertobatan, kalau dia bukan karena penyesalan, tapi karena hanya rasa lapar aja, ngapain dia jauh-jauh datang kembali ke rumah bapaknya? Dia bisa aja toh berhenti di salah sebuah rumah terdekat yang dia lewati, dia curi makanan, dia ambil air, dia curi kambing lembu orang, dia sembeli, dia foya-foya, habis gitu dia kenyang, dia berangkat lagi, kabur lagi dengan teman-temannya. Tapi saya sungguh percaya kisah di dalam Alkitab ini, anak bungsu ini pulang karena dia bertobat sungguh-sungguh, dia menyesal sungguh-sungguh. Kenapa? Karena dalam kalimatnya dikatakan, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga, aku telah berdosa terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Kalau perlu jadikan saja aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kalau ini bukan kalimat pertobatan, ini kalimat apa lagi? Jadi sekali lagi, kalau engkau dan saya mau hidupmu diberkati Tuhan, engkau dan saya mau hidupmu diluputkan dari bencana, mari kita jangan lebih menuruti keinginan diri sendiri, tapi kita lebih menuruti keinginan Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Jadi yang pertama, akibat yang pertama, ketika orang lebih menuruti keinginan diri sendiri, maka keinginan diri sendiri itu akan mulai menjadi permulaan bencana bagi orang itu. Akibat yang kedua, kalau orang lebih menuruti keinginan diri sendiri, maka itu akan menutup segala berkat yang terbaik yang Bapak sudah sediakan untuk hidupmu dan hidupku. Sekarang akibat yang ketiga, ketika saudara dan saya memutuskan lebih menuruti keinginan diri sendiri, apa yang terjadi? Keinginan diri sendiri akan mencelakakan orang lain. Katakan bersama-sama, keinginan diri sendiri akan mencelakakan orang lain. Ayatnya di dalam Lukas pasal 22, ayat 50 sampai dengan 51. Lukas 22, ayat 50 sampai dengan 51. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar, sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, sudahlah itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Dari penafsiran Alkitab dikatakan bahwa nama salah seorang pelayan dari imam besar ini namanya adalah Malkus. Katakan Malkus. Malkus, bukan Markus yang tadi main banner ya, beda ya. Di sini dikisahkan ketika kejadian Yesus di Taman Getsemani setelah selesai berdoa, maka para imam besar datang dengan semua tentara Romawi itu mau menangkap Tuhan Yesus. Maka Petrus karena dia mau membela Tuhan yang dia sayangin, dia mau menolong Tuhan yang dia sayangin, Petrus lebih menuruti keinginan diri sendirinya, maka dia mulai mengeluarkan pedangnya, dia tebas telinganya Malkus itu sehingga potongan telinga itu jatuh ke tanah. Mestinya menurut saya, kalau orang-orang Romawi itu peka, kalau imam besar itu peka, harusnya mereka mengurungkan niat mereka untuk menangkap dan membunuh Tuhan Yesus. Semua yang setuju katakan amin. Karena apa? Karena di depan mata mereka sudah lihat mujizat terjadi. Bayangin aja kalau saudara itu telinganya putus loh, jatuh ke tanah.
tanah di Israel itu bukan tanah semen, saudara-saudara. Tanahnya itu penuh dengan batu-batu, penuh dengan rumput, dengan tai kuda, dengan semua yang baunya sedap-sedap. Itu bercampur semua dengan itu, lalu Yesus ambil, tempelkan ke telinganya, nggak pakai dicuci, nggak pakai dibawa ke Children Hospital, nggak pakai dijahit, nggak pakai disuntik antibiotika, langsung ditempel, langsung sembuh, nempel loh. Coba kalau Christine, begitu Christine, bisa diambil dari tanah, campur debu, langsung ditempel ke telinganya Markus. Akhirnya yang terjadi saudara-saudara, telinganya diperban, besoknya dibuka, satu telinga gede, bengkak, infeksi, satu telinga kecil, ya kan. Itu kalau Kristen yang kerjakan saudara-saudara. Tapi lihat Yesus, dia mengadakan mujizat di depan mata musuh-musuhnya. Tapi orang-orang itu mengeraskan hatinya. Mereka tidak mau percaya kepada mujizat. Mereka lebih menuruti keinginan hawa nafsu untuk membunuh, untuk membalas kepada Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan kita disalib dan bangkit dari kematian. Ya, ada 2 orang wanita yang konseling dengan saya. 2 wanita ini, 2 ibu ini sama-sama dikhianati oleh suaminya berkali-kali di dalam soal kepercayaan. Reaksi yang seorang adalah reaksi yang benar. Saya sungguh salut. Sama-sama nasihat yang saya berikan sama. Tapi reaksi yang seorang ibu ini dia berdiri. Saya mau berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Saya mau mempertahankan keluarga saya. Saya mau mempertahankan suami dan anak-anak saya. Dan saya mau mengampuni suami saya. Saya berkata, bagus, Tuhan senang dengan keputusan ibu. Tetapi sungguh disayangkan, keputusan ibu yang kedua ini, dia begitu emosi, dia begitu kecewa dengan apa yang dilakukan oleh pasangannya. Dia memilih tidak mau mengampuni suaminya. Dia memilih untuk berpisah. Dia memilih ini terakhir kalinya aku lihat mukanya dia. Saya berkata jangan, pikirkan kembali, doa. Dia bilang enggak, sudah cukup ini kesekian kalinya. Jadi sangat disayangkan bahwa kita semua memang punya kehendak bebas. Suami-suami, istri-istri punya kehendak bebas. Apapun yang saudara putuskan Tuhan hargai. Tapi sekali lagi mari kita berhati-hati dengan apa yang kita mau putuskan. Karena suami-suami yang lebih memilih mengikuti keinginan diri sendiri. Lihat ternyata apa yang dilakukan para suami ini menghancurkan keluarga, menghancurkan anak-anak. Dari begitu banyak konseling-konseling yang kami adakan. Kami melihat betapa yang jadi korban ketika suami istri cekcok. Ketika suami istri memutuskan tidak mau lagi hidup serumah, maka yang jadi korbannya adalah anak-anak. Anak-anak ini tumbuh dengan rasa tidak percaya diri, dengan minder yang luar biasa. Anak-anak tumbuh dengan emosi yang tidak terkontrol. Anak-anak ini terluka hatinya. Mereka iri dengan keluarga-keluarga lain yang hidup bahagia, yang punya papa dan mama komplit. Jadi mari saudara-saudara, suami dan istri, anak-anak yang ada di ruangan ini. Mari apapun yang saudara mau lakukan, apapun yang mau saudara putuskan. Hari ini saya menghimbau, mari kita sekali lagi jangan umbar keinginan diri sendiri. Tapi berhati-hati dengan apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita putuskan. Supaya semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Ada seorang ibu pergi ke dokter, ibu ini namanya Ibu Susi. Kalau ada yang namanya Ibu Susi di sini, saya minta maaf, tidak bermaksud menyinggung, hanya menyenggol Anda. Ibu Susi pergi ke dokter, dia check up. Kemudian dokternya tanya, keadaan Anda gimana Bu? Apa yang bisa dibantu? Anda sakit apa? Kemudian Ibu Susi bilang, malu-malu. Gini Dok, sudah sebulan ini loh Dok, saya ini kok aneh ya. Sering kentut Dok, katanya gitu. Dalam 1 jam aja saya bisa kentut 10 kali loh, katanya gitu. Untungnya loh, kentut saya ini nggak berbau, kentut saya ini nggak kedengeran, jadi nggak ada yang tahu Dok gitu. Contohnya aja waktu kita ngobrol ini aja dokter tanya, saya udah kentut 3 kali di depan dokter, tapi dokter nggak tahu kan, karena kentutnya nggak bau, kentutnya nggak bunyi. Oh oke, dokternya manggut-manggut. Kemudian dokternya berkata, Ibu Susinya berkata, tapi kan saya nggak enak Dok, saya ini perempuan, modis kayak gini, cantik. Masa perempuan ngentutan sih, kan malu ya kan. Oh oke, saya tahu Bu. Kemudian orek resepnya, kemudian kasih ke Ibu Susi. Ini Bu, tebus obatnya minggu depan. Minggu depan kembali ke sini ya untuk saya cek lagi ya. Oh oke dokter. Kemudian seminggu kemudian Ibu Susi kembali ke dokter. Wah sudah baik kan kata dokter. Wah manjur Pak Dokter, saya nggak tahu obat apa yang Pak Dokter kasih ke saya minggu lalu ya. Manjur sih, kentut saya jadi bau Pak Dokter, tapi masalahnya kentut saya bau. Saya aja yang bau sampai mau jatuh pingsan Pak Dokter. Tapi ya untung loh, meskipun kentut saya bau, Bu Susi dengan bangga lagi cerita.
Meskipun kentut saya bau Pak Dokter, tapi kentut saya nggak bersuara kan. Saya ini kentut-kentut lagi Pak Dokter nggak tahu kan gitu kan. Kemudian akhirnya dokternya orek-orek lagi, resepnya ini tebus lagi untuk seminggu kemudian. Loh ini obat apa lagi? Yang minggu kemarin Ibu, saya udah kasih obat untuk membuat hidung Ibu tidak mampet ya kan. Supaya Ibu bisa cium bau kentutnya Ibu itu parah sekali ya kan. Saya aja udah hampir jatuh pingsan minggu lalu. Sudah sembuh hidungnya, tebus lagi obatnya, nggak usah datang lagi ke saya deh. Katanya, obat apa lagi ini dokter? Obat supaya telinga Ibu tidak budek ya kan. Supaya Ibu dengar kentut Ibu itu sebenarnya kenceng banget, keras banget ya kan. Kemudian sudah sembuh kan Ibu Susi? Sudah sembuh Ibu Susi, happy. Kemudian minggu depan dia itu ada anniversary pernikahan dengan suaminya. Maklum kan kalau orang baru nikah setahun kan masih malu-malu dengan suaminya. Betul ibu-ibu? Masih malu lah ya kan. Kemudian suaminya, "Ma, surprise ya, hari ini saya mau ajak kamu makan, tapi ini surprise, makanya saya ikat matamu gak boleh lihat ya." Oke, mereka naik mobil, kemudian sampai ke tempat, diikat matanya, dituntun sama suaminya, duduklah Ibu Susi itu di sebuah ruangan restoran. Suasananya sepi, dia pikir gak ada orang ya kan. Kemudian, "Sebentar ya Ma ya, aku ambilin minuman ya, Mama mau minum apa?" Es teh manis deh Pak, gitu kan, malu. Kemudian Ibu Susi itu setelah suaminya pergi, nyiapin minuman, dia kemarinnya kebanyakan makan cabai, ya kan, kebanyakan makan cabai, perutnya mules. Kemudian dia mau buang angin lagi, dia kentut dikit-dikit kan, bunyi kentut macam-macam, betul saudara-saudara, yang kecil kan tit gitu kan ya, dia kentut lah. Kemudian suaminya balik, "Ini Ma minumannya." "Oh iya thank you," masih diikat tuh matanya. "Terima kasih Pak." Kemudian dia minum dikit. Perutnya masih sakit lagi nih, belum selesai kentutnya. "Pak, kurang manis Pak, bisa tambahin gula enggak Pak?" Suaminya pergi lagi, "Oke Ma." Dia pergi suaminya, istrinya mulai keluarin angin dikit. Abis tit apalagi, yang rada medium. Dut gitu kan. Kemudian suaminya balik lagi. "Ini Ma minumannya." Dia belum selesai nih, suaminya udah balik lagi, masih mules perutnya. Dia minum, "Pak kurang manis Pak, tambahin gula dong." Suaminya pergi lagi. Kemudian Ibu Susi pun melanjutkan aksi kentutnya. Preketek gitu lah. Kemudian suaminya balik lagi. "Ini Ma minumannya Ma." "Iya terima kasih," diminum lagi. Perutnya masih sakit belum. Suaminya kembali kecepatan. Kemudian, "Pak bisa nggak nambahin gula lagi?" Ya suaminya pergi lagi ya kan. Kemudian dia habisin, dia buang seluruhnya kan gasnya kan. Lega. Suaminya datang. "Ma sudah Ma, ini Ma minumnya." "Oh ya thank you." Kemudian sudah ready surprise-nya Ma. Sudah. Kemudian tutup matanya dibuka. Kemudian semua orang di ruangan itu surprise. Ternyata di sana ada papa mertua, di sana ada ibu mertua, di sana ada kakak ipar, di sana ada ponakan, di sana ada adik ipar. Kemudian bapak, ibu, sorry, emangnya dari tadi di sini? "Iya, sejak dari kentut pertama." Itulah akibatnya kalau kita tidak bisa mengendalikan kentut saudara-saudara, mencelakakan orang lain. Senggol kanan kiri, pernah kayak gitu enggak? Ya kan? Itu kalau orang masih nikah 1 tahun. Tapi kalau orang sudah nikah lebih 5 tahun, lebih dari 10 tahun pasti beda. Mertua lewat kek, siapapun lewat kek, pendeta lewat terus saja terjang jo. Tancap gasnya ya kan. Jangan-jangan saudara yang duduk di sini masih ada yang kentut ini, ayo. Ya, jadi akibat yang ketiga, kalau kita lebih menuruti keinginan diri sendiri, itu tidak hanya menjadi permulaan bencana dalam hidup kita, tidak hanya menutup semua berkat yang dari Tuhan, tapi juga akan mencelakakan orang lain. Akibat yang keempat, kalau orang lebih menuruti keinginan diri sendiri adalah keinginan diri sendiri akan mendatangkan hukuman. Katakan, keinginan diri sendiri akan mendatangkan hukuman. Kita baca ayatnya ya di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 18 sampai dengan 23. 1, 2, 3. "Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Selanjutnya, "Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas.
Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Selanjutnya, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Kita lihat di sini kisah bagaimana Raja Saul diangkat dan diurapi oleh Nabi Samuel sebagai raja pertama bangsa Israel. Tetapi ketika Raja Saul tidak taat kepada perintah Tuhan untuk menumpas tidak hanya raja orang Amalek, Raja Gag, tapi juga semua penduduk Amalek, juga termasuk kambing, domba, lembu, sapi dan sebagainya. Tapi Saul takut kepada orang banyak. Saul mau menyenangkan hati rakyat dengan memilih hewan-hewan yang terbaik untuk diambil bagi dirinya sendiri. Lihat akibatnya, maka Saul pun bukan hanya mendapatkan hukuman dari Tuhan, hak atas kerajaannya mulai diambil dari hidupnya, dan juga dia kehilangan akan hadirat Tuhan, dan dia kehilangan akan hadirat dan kuasa Roh Kudus. Kita lihat bagaimana kalau orang-orang itu tidak taat kepada hukum, orang-orang itu lebih menuruti keinginan diri sendiri. Akhirnya mereka mendapatkan penghukuman bukan saja dari Tuhan, tapi juga dari pemerintah. Kita lihat bagaimana orang-orang itu bisa berakhir di dalam sel penjara. Banyak kalau saudara datang ke penjara, Anda tanya satu persatu interview para nabi, kenapa mereka berakhir di penjara yang kecil itu, tidak bisa keluar kemana-mana. Karena di dalam hidupnya suatu saat mereka lebih mengikuti keinginan diri sendiri. Untuk apa? Untuk merampok, untuk membunuh, untuk berjual beli drug, untuk melakukan semua bentuk dosa dan kejahatan. Dan mereka tidak mau mematuhi hukum Tuhan. Mereka tidak mau mematuhi hukum pemerintah negara di mana mereka tinggal. Ada sebuah berita, ada anak wanita yang baru berusia 20 tahun dari kota Uxbridge, itu kayaknya dari Eropa. Itu karena dia main lampu laser yang terang sekali itu, dia malam-malam arahkan ke pesawat terbang yang melintas di atasnya. Akhirnya sinar laser yang terang itu membuat silau mata pilot-pilot yang di atas sehingga mereka itu hampir kecelakaan. Bahkan dalam tahun 2011 saja ada banyak anak muda di negara Amerika dan di Eropa yang main-main dengan sinar laser, lampu laser yang kuat, hampir menyebabkan kecelakaan sebanyak 3.592 kecelakaan lalu lintas di udara, kecelakaan pesawat terbang. Akhirnya anak wanita umur 20 tahun ini ketangkap dengan bukti-bukti lasernya, kemudian dimasukkan ke dalam penjara, dihukum selama 5 tahun dan dikenakan denda $100.000. Anda lihat ketika kita maunya main-main, maunya menuruti keinginan diri sendiri, ternyata itu mendatangkan hukuman di dalam hidup kita ini. Ya, minggu lalu saya dengan beberapa tim kita digerakkan Tuhan untuk berdoa ke Vancouver, kemudian lanjut ke San Francisco, dan akhirnya sampai sampai berhenti di LA. Ya, puji Tuhan, saya tahu bahwa gereja kita ini sedang terus bergerak di dalam jalur yang Tuhan inginkan. Yang setuju katakan amin. Tahun lalu kita sudah menyelesaikan berdoa kurang lebih 250 orang terbentuk di dalam beberapa tim-tim untuk pergi berdoa kepada 50 state di dalam negara Amerika Serikat. Berdoa untuk kesejahteraan Amerika ini supaya Tuhan cegah bencana. Sebelum bencana itu terjadi, kami berdoa supaya ada lawatan Tuhan yang terjadi untuk penduduk Amerika sehingga mereka boleh kenal Tuhan, mereka boleh diselamatkan sebelum terjadi bencana maupun malapetaka apapun di negara ini. Kemudian setelah selesai 50 state, Tuhan berkata kepada Pak Lukas bahwa tidak cukup, kamu tidak boleh berhenti dan mementingkan diri sendiri, ongkang-ongkang kaki di rumah, tapi lanjutkan berdoa untuk state-state yang terdekat dari Amerika, keluar dari Amerika. Akhirnya kita mulai tahun ini bergerak, ada yang pergi ke Meksiko, ada yang pergi ke Puerto Rico untuk berdoa, ada juga yang pergi ke Toronto, yang akan pergi ke Toronto bulan-bulan depan, dan juga ke Montreal, ke Quebec, dan bagian kami berdoa untuk Vancouver, kami berdoa untuk San Francisco, dan juga kami berdoa untuk LA. Apa yang kami lakukan di sana?
Kalau saudara melihat apa yang diputar di dalam film San Andreas yang gempa bumi melanda SF itu ya, itu ternyata bukan sebuah fiksi ataupun khayalan. Itu benar-benar ada tempatnya. Pak Lukas sudah foto, ada papan namanya San Andreas Fault, dan di sana itu kami harus berjalan kaki dari tempat masuk ke danau itu sepanjang 2 mile atau 2,5 mile. Dan di sana kami bertemu dengan petugasnya dan kami tanya dan mereka menjelaskan semua. Ternyata betul di San Andreas Fault itu setiap hari ada gempa bumi berskala kecil. Yang terakhir tahun 1906 itu berskala besar yang menghancurkan hampir sebagian besar kota San Francisco. Dan ini sudah lewat 110 tahun belum terjadi. Mereka berkata bahwa memang akan ada diprediksi. Bahkan kelas geologi itu juga seringkali meninjau ke San Andreas Fault itu untuk mempelajari semua pergerakan-pergerakan di sana. Pergerakan tanah, pergerakan airnya dan sebagainya. Dikatakan bahwa akan terjadi lagi sebuah gempa bumi yang berskala besar, tapi mereka tidak tahu kapan terjadinya. Dan yang lebih hebat, orang Amerika itu, mereka itu orangnya berani-berani saudara-saudara. Olahraga bukan memilih olahraga di gym, mereka milih olahraganya di San Andreas Fault. Ketika kami datang ke sana itu tempat sepi, petugas gak terlalu banyak yang berkeliaran. Mereka sendirian jogging di sana, mereka sendirian naik sepeda ke sana. Bayangin, sudah tahu tempat itu bahaya, malah yang dijadikan tempat olahraga tiap hari oleh orang Amerika. Dan di tempat itu kanan dan kiri jalannya hanya seluas 2 meter. Kiri dan kanan dikasih dikasih pagar kawat berduri, banyak sekali papan peringatan, dilarang mendekat kepada danau, dilarang naik ke bukit, karena di sebelah kanan itu ada jurang, kemudian baru danau, kemudian di sebelah kiri ada bukit-bukit seperti tebing-tebing yang curam, dan kita lihat banyak pohon-pohon besar yang tumbang. Ya karena gempa bumi dan tumbangnya itu ketahan dengan pohon yang di bawahnya. Jadi tinggal tunggu waktu saja kapan ada gempa bumi lagi itu bakal longsor ke bawah. Dan orang-orang di sana masih menganggap itu hal yang normal dan mereka berolahraga ke sana. Dan di tempat itu ada begitu banyak kami lihat roh kematian, sangat mengerikan sekali. Bukan saja kami yang dewasa yang merasakan, tapi sampai anak kecil, ada salah satu pengurus kami yang mengajak anaknya underage di bawah umur 15 tahun, itu aja waktu ke sana, mami ngeri sekali ini tempatnya ya kan. Jadi kami nggak berani jalan sendiri-sendiri, kami jalan berkelompok dan kami sambil doa bahasa roh, minta Tuhan ampuni, minta Tuhan tahirkan tempat itu dan sebagainya. Ya, kemudian ketika kami sampai ke danau, kemudian kami juga mendoakan danau itu, kami minta supaya gempa ditahan sampai revival Tuhan terjadi atas bangsa ini. Yang setuju katakan amin. Di jalan itu saja kami melihat, kan kalau aspal yang lama warnanya abu-abu muda ya. Di tengah jalan itu ada tambalan aspal yang warna hitam. Kira-kira ada retakan sekitar 9 meter. Kami jalan lagi, di depan ada retakan lagi sekitar 3 meter. Jalan lagi, ada retakan lagi 5 meter. Jadi tempat itu tiap hari ada gempanya. Ya, jadi kita berdoa sungguh-sungguh supaya negara ini mendapatkan favor dari Tuhan sekali lagi. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dan saya percaya saudara-saudara yang mendukung doa bagi kami tim yang berangkat, saudara juga mendapatkan upah yang sama. Yang setuju katakan amin. Di sana kami pergi selama 6 hari itu bukan untuk vacation saudara-saudara. Kalau saudara ikut, aduh rasanya kayak digebukin orang sekampung. Karena kami harus tidur dan bangun dan makan di atas mobil. Bayangkan dari 6 hari perjalanan kami hanya tidur, ganti baju dan mandi di hotel hanya 3 hari. 3 harinya di mana? Kami tidak mandi. Kami hanya sikat gigi kalau ketemu dengan rest area. Kami makannya di tengah jalan. Karena kami ngejar itu dari SF sampai LA itu nggak tahu nyetirnya mungkin 21 jam, 4 orang gantian. Pokoknya nggak kehitung deh. Sekali nyetir 100 mile. 100 mile habis, GPS-nya bilang 200 mile lagi. Belum nyampe. Habis 200 mile lagi, ada lagi 250 mile. Pokoknya nyetir sampai sebosennya saudara-saudara. Kita melintasi perkebunan pistachio, perkebunan orang Meksiko. Kemudian yang menarik di sana ada begitu banyak perkebunan orang Meksiko, mereka jualnya murah-murah, $1 itu dapat 7 atau 8 apokat. Bayangin aja, kalau di sini 1 biji mungkin $1,5 ya. Saya sampai berkata, wah sayang ya udah tutup ya, kita 8:30 lewatnya di sana. Coba kalau masih buka, saya beli $10, nanti saya buka kedai di kafe, saya jual 1 biji 75 sen, udah balik modal ya kan. $1 bisa dapetin 10 buah jeruk lemon ya kan. Kemudian ini salah satu
hasil oleh-oleh garlic dari San Francisco. Inilah garlic, keluarga garlic ya kan. Iseng-iseng karena capek di mobil kan, turun terus ada papan, ya udah ada foto dulu ya kan, ketawa-ketawa. Terus ada juga kita oleh-oleh yang kedua, kuda dan penunggangnya. Ini adalah oleh-oleh kami dari San Francisco. Iya, jadi di sana kami tidak vacation tapi kami nyetir. Jadi nyetirnya itu dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi baru nyampe, baru kita berdoa. Karena berdoanya pagi hari. Bayangin aja tempatnya mengerikan. Kalau saudara berdoanya malam hari bagaimana rasanya ya kan. Jadi kami memutuskan nyetirnya malam, doanya pagi hari ya kan. Jangan dibalik. Nyetirnya pagi hari, doanya malam ya kan. Nanti ketemu yang gak karu-karuan saudara-saudara. Di sana ada dua hal yang menarik, dua tempat yang bentuk pohonnya itu serupa, bentuk pohonnya itu mengerikan seperti cakar-cakar. Yang satu itu adalah di San Andreas Fault, itu bentuk pohonnya bisa meliuk-liuk, saya nggak foto itu, seperti cakar binatang. Dan kami merasakan ada begitu hadirat jahat yang kuat di sana, seperti roh kematian. Dan bentuk pohon yang sama di benua San Francisco itu, California, bisa sama dengan yang di Vancouver. Ada tempat yang namanya Totem Park, yaitu Taman Totem. Itu adalah peninggalan orang Indian. Kalau orang Indian itu kepala sukunya mati, atau orang yang terkenal mati, maka mereka pahat bentuk totem yang setinggi 3 meter. Mereka kasih makhluk-makhluk yang aneh-aneh lah, yang burung hantu lah, yang burung gagak lah, yang ular lah, yang dragon lah di sana. Kemudian mereka sembah-sembah. Di taman itu kami melihat bentuk pohonnya seperti cakar juga. Dan kami melihat, merasakan ada begitu banyak hadirat-hadirat yang gak bagus lah ya kan. Jadi saya gak cerita banyak-banyak supaya saudara gak takut kencing nanti malam ya. Yang menarik, ada pengurus kami yang mengajak anaknya di bawah umur ya. Kami menyetir itu sekali rest area itu 70 mile baru ada satu rest area. Sekali jalan 40 mile baru ada satu rest area. Anak kecil ini sangat dengan sukacita sekali, nggak jadi beban bagi kami. Anak kecil ini berkata, "Mama, aku lapar." Mamanya bilang, "Udah tidur aja." Ya, kalau lapar bisa lah tidur ya kan. Kemudian dia tidur. Kemudian beberapa jam kemudian dia bangun lagi. "Mami mau pipi." Lah itu masalah kan. Mamanya bilang, "Udah tidur aja." Gitu. Bisa bayangin saudara, jangankan anak kecil, kita aja yang gede nih kalau udah mau kebelet ini, mana bisa disuruh tidur. Anaknya bilang, "Mami nggak bisa tidur, Mami. I've been trying, I cannot sleep." Kita sampai ketawa, kasihan. Karena itu setelah kita sampai ke tempat orang Meksiko itu kita berhenti, puji Tuhan ada kamar mandi Long John. Itu ada cerita yang menarik lagi, dia ke Long John, kemudian dia nggak tahu Long John itu apa. Dia lihat Pak pendetanya masuk, kemudian dia bilang, kita udah bilang jangan ke Long John kan, jangan ke Long John, itu bau sekali kotor. Dia bilang, "Oh nggak apa-apa, I am already a man," ya kan. Pastorku aja ke sana, berarti sudah pria dewasa. Maka masuklah dia ke Long John, begitu keluar dia, mamanya sama saya ketawa, "Bagaimana Long John?" "Oh, Mami, I don't want to enter Long John anymore." Dia kapok-kapok nggak mau ke Long John lagi. Ya, jadi kita lihat bagaimana ketika orang-orang lebih memilih keinginan diri sendiri dan tidak menuruti keinginan Tuhan. Maka yang pertama, bahwa keinginan diri sendiri itu menjadi permulaan dari bencana yang akan menimpa. Dan juga yang kedua, keinginan diri sendiri itu akan menutup semua berkat yang dari Tuhan. Yang ketiga, keinginan diri sendiri itu bukan hanya mencelakakan diri sendiri, tapi juga mencelakakan orang lain. Dan yang terakhir, keinginan diri sendiri akan mendatangkan penghukuman. Mari di sini kita pagi hari ini setelah mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita lebih memilih mengikuti keinginan Tuhan, lebih taat kepada perintah Tuhan, sehingga hidup kita semua akan mengalami berkat, akan dihindarkan dari bencana dan dari penghukuman. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan tubuh dan darah Kristus. Saya undang tim pujian dan penyembahan untuk maju ke depan.